Kenapa kita bisa betah main HP selama berjam-jam, sedangkan kalau baca buku atau belajar, rasanya begitu berat? Padahal jelas-jelas dibandingkan main HP, belajar akan lebih menguntungkan untuk masa depan kita. Mungkin beberapa orang akan menjawab pertanyaan itu dengan sangat mudah. Ya, karena satunya mudah dilakukan dan satunya butuh usaha dan agak sulit untuk dilakukan. Main HP kan menyenangkan. Tapi jika seperti itu alasannya, mengapa ada sebagian besar orang tetap bisa belajar, melakukan aktivitas bisnis secara teratur, secara rutin, meskipun itu sulit? Jadi, bagaimana? Mengapa orang-orang itu lebih termotivasi untuk mengatasi hal-hal yang sulit, atau singkatnya, kenapa kita malas? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu tentang neurotransmitter yang ada di otak kita. Dopamin. Dopamin dikenal dengan molekul kesenangan, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Lebih tepatnya, dopamin adalah hormon yang membuat kita menginginkan sesuatu dan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, otak kita melakukan prioritas yang kita tentukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan berapa banyak dopamin yang dikeluarkan untuk masing-masing aktivitasnya. Jika kegiatan mengeluarkan sedikit dopamin, maka kita tidak akan termotivasi atau kurang termotivasi untuk melakukannya. Dan sebaliknya, jika dopamin yang dikeluarkan banyak pada sebuah kegiatan, maka kita akan semakin termotivasi dan sering melakukannya. Jadi, aktivitas mana yang menghasilkan dopamin? Beberapa aktivitas yang kamu harapkan bisa mendapatkan penghargaan atau reward setelah melakukannya mengeluarkan dopamin semakin tinggi. Tapi, jika kamu tahu bahwa aktivitas tersebut tidak memberikan hasil secara langsung atau reward, maka otakmu tidak akan mengeluarkannya atau mengeluarkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Contoh, ketika kamu makan cake atau whatever food you like, otakmu akan mengeluarkan dopamin karena kamu mengantisipasi makanan akan membuatmu merasa lebih baik setelah memakannya. Bahkan jika itu nanti setelah kamu makan justru cake-nya membuat kamu enek atau membuatmu merasa lebih buruk. Bahayanya, otak kita tidak peduli jika pengeluaran aktivitas dopamin yang tinggi bisa berdampak buruk untuk diri kita. Contohnya, pengguna obat-obatan terlarang, mereka tahu itu berbahaya. Penggunaan obat-obatan terlarang akan mengeluarkan unnatural dopamine dalam jumlah yang tinggi. Itu yang menyebabkan mereka kecanduan dan selalu menginginkan lagi dan lagi, dengan dosis yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Bukan hanya pecandu obat-obatan terlarang, saat ini unnatural dopamine juga dikeluarkan oleh aktivitas kita sehari-hari juga. Contoh, main video games, scrolling social media, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, mengapa kita malas melakukan hal-hal sulit seperti membaca buku pengetahuan, belajar, dan sebagainya? Karena otak kita sudah kita perintah untuk mengeluarkan dopamin dalam jumlah tinggi dan secara tidak natural, secara terus-menerus atau sering. Jadi, aktivitas seperti belajar akan sedikit mengeluarkan dopamin dan imbasnya kita tidak termotivasi untuk melakukannya alias males. Jadi, hanya kita sendiri yang bisa mengatur seberapa banyak dopamin yang keluar dari otak kita sehingga kita bisa lebih mengatur aktivitas kita dan melakukannya dengan seimbang. Dan untuk bagaimana caranya, tunggu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya.